Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari fiqih, khususnya bab taharah. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah mengenai mandi. Sebelumnya kita membahas tentang wudu, dan kemarin pertemuan yang lalu kita membahas tentang mengusap kaos kaki, sepatu. Sedangkan kali ini tema kita adalah mengenai mandi wajib. Ini tema yang dinanti-nanti, yang kemarin ditanya-tanya ya. Sekarang kita akan bahas mandi wajib. Jazakallah khair. Syukran. Bismillah. Mudah-mudahan suaranya kembali. Tadi sebelum maghrib tidak apa-apa ya. Pas lagi rakaat terakhir rasanya kayak keselak sampai sekarang. Mudah-mudahan normal lagi. Bismillah. Mandi wajib. Mandi adalah mengalirkan air secara rata ke seluruh tubuh. Jadi mandi itu intinya mengalirkan air. Itu intinya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita basah, terkena air. Itu inti dari mandi. Dalil pensyariatan mandi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuba fattahharu." Dan jika kamu junub, hendaklah bersuci. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salah thumma ya'khudhu al-ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'r hatta idza ra'a an qad istabra'a khahafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mandi besar,
beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Kalau ditanya apa maksud mencuci kedua tangan, hukumnya sunnah, cuci dulu kedua tangan untuk kebersihan. Kemudian mengambil gayung boleh, atau pakai tangan sendiri boleh, begini diciduk boleh. Yang penting tangannya sudah dicuci, sudah bersih, tidak ada najis. Kita ciduk pakai tangan sendiri, tangan kanan. Tangan kiri kita menuju kemaluan, jadi mencuci dengan tangan kiri, menuang air dengan tangan kanan. Mafhum, insyaallah difahami. Kemudian berwudu seperti wudu salat. Bisa ya? Yang pertama cuci tangan supaya bersih tangannya, biasa standar. Jadi kita diajarin cuci tangan sebelum corona, udah ada anjuran cuci tangan dalam Islam, sebelum wudu dan sebelum mandi, sunnah. Kemudian setelah cuci tangan, apa yang kita buat? Bersihkan kemaluan dan sekitarnya dengan tangan apa? Jangan lupa, biasanya kalau bersihkan, kalau pakai air mancur, tangan kanan kiri ikut-ikutan tangan kanan. Kalau pakai shower, kalau pakai tembakan, kan ada tembakan tuh, kalau itu kanan yang nembak, kiri yang bersihkan. Jadi hati-hati, kita usahakan tangan kiri, tangan kanan menuang air, kiri bersihkan. Selanjutnya, setelah kita bersihkan, apa yang kita lakukan? Wudu, seperti wudu sholat. Sampai sini hukumnya masih sunnah nih, wudu sunnah. Tapi lakukanlah ini untuk kesempurnaan sholat. Kemudian rambut, Nabi memasukkan air ke rambut sambil menyela-nyela rambut beliau dengan jari sampai beliau merasa air sudah masuk atau merata di kulit rambut. Ya, karena rambut bisa saja air tidak masuk ke kulit, maka dimulai dari rambut dulu. Rambut ratakan, tidak pakai sampo tidak apa-apa, tidak mesti pakai sampo. Yang penting kulitnya basah. Kalau sudah rata, maka beliau mengusap kepalanya 3 kali. 1, 2, 3. Untuk memastikan bahwa rambut itu benar-benar sudah rata masuk air. Setelah rambut, baru kemudian Nabi SAW menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Karena yang lain ini mudah masuk, tidak ada masalah, maka disiram ke seluruh tubuhnya sampai selesai disiram seluruh tubuhnya, termasuk rambut yang tadi disiram juga. Kemudian mencuci kedua kaki, terakhir kaki. Sebab apa? Sebab khawatir kakinya belum sempurna kena airnya, maka kaki, terakhir kaki. Sudah bisa ya? Yang pertama apa?
Yang pertama cuci tangan, terus cuci kemaluan, terus wudu, terus rambut, kemudian terus usap 3 kali, baru kemudian blur semuanya, pakai ember juga boleh, blur. Semakin cepat basah, semakin cepat selesai. Yang penting semua harus basah. Ada sebuah hadis, cuman hadis itu tidak sempat dimasukkan ke sini. Hadis itu menyebutkan bahwa Nabi sudah di mihrab, sudah di sini. Sebelum takbir, Nabi ingat bahwa Nabi sedang junub. Itu sebelum takbir. Sehingga Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalian tunggu dulu, saya mau mandi. Maka Nabi masuk ke dalam, tidak lama keluar lagi. Jadi mandi wajib bisa ditunggu oleh makmum. Berarti iya, berarti mandi wajib itu gampang. Ana ingin sampaikan, mandi wajib itu tidak susah. Tidak harus kanan dulu, kiri dulu. Itu silakan saja, tapi kemarin sudah Anda jelaskan, fahami mana yang sah, mana yang sunnah. Yang seperti ini udah paling bagus ini, langsung gampang, cuci tangan, cuci kemaluan, wudu, kemudian rambut usap 3 kali, selesai, biur, keluar, istawu wa'tadilu. Disebutkan di dalam hadis itu, Nabi keluar itu rambutnya masih basah. Begitu ya. Nah, jadi nggak usah lama-lama. Jadi jangan lama-lama. Mandi wajib bisa cepat. Kecuali nanti ada namanya mandi sunnah Jumat. Nanti mandi sunnah kita bahas di bab berikutnya. Mandi sunnah. Kalau mandi sunnah itu anjurannya wangi. Saya bedakan ya. Kalau mandi sunnah baru anjurannya wangi. Mau pakai ihram mandi yang wangi. Tapi kalau mandi wajib nggak perlu. Yang penting diangkat hadas besarnya. Dia kan pengganti wudu. Wudu berapa menit? Berapa detik? Menit. Wudu berapa menit? 3 menit. Ya, berarti 3 menit. 2 menit. Berarti mandi kali 3 lah, 6 menit ya. Atau 4 menit. Empat menit, 5 menit. Maksudnya 4 menit, 5 menit dari mulai sampai selesai. Bukan dari buka baju, panjang urusan. Masuk kamar mandi, saya kalau ngimam subuh mandinya cepet, soalnya ntar terlambat. Kalau janabah kan nggak tiap hari janabah. Baik, janabah tuh bisa mimpi, bisa berhubungan. Sudah menikah juga bisa mimpi. Nanti ada ceritanya di sini. Umar bin Khattab mimpi. Ntar kita cerita di paling akhir. Baik, sekarang apa saja yang menyebabkan wajib mandi? Pertama, wafat, kecuali yang wafat itu syahid di medan perang. Orang yang wafat wajib mandi. Bagaimana memandikan mayit? Sama saja. Yang penting rambutnya dulu kalau mayit boleh disampo,
bagusnya disampo wangi. Kalau mayit ya nggak perlu cepet, yang penting dia bersih wangi. Kasih sampo rambut dulu, setelah rambut baru semua dibasahi. Boleh dari kanan dulu, posisi kanan dulu dibasuh, kemudian pindah ke kiri, kemudian paha kanan, kemudian paha kiri, kaki kanan, kaki kiri, boleh. Kecuali syahid. Kalau syahid gak usah. Jadi beliau dengan darahnya, dengan bajunya langsung dimasukkan ke dalam makam, dalam kubur, tanpa perlu dimandikan, dikafani dan disolati. Tidak perlu, sudah bersih. Yang memandikan mereka adalah para malaikat. Subhanallah ya, bersih, masya Allah. Syahid. Orang syahid tidak perlu disolati, kenapa? Kenapa orang syahid tidak perlu disolati? Karena suci, bersih, betul. Karena dijamin masuk surga. Tapi kalau yang tidak syahid, yang sakit, yang lain-lain lah, perlu dimandiin, disolatin. Kenapa? Karena belum tentu masuk surga. Didoakan supaya bisa masuk surga. Kalau syahid, dia nggak butuh doa kita. Ampunan Allah telah mendahului sebelum kita berdoa, jadi nggak perlu berdoa. Bahkan syahid bisa menolong kita kalau dia keluarga kita. Dia bisa menolong 70 keluarganya, bisa diangkat menuju surga. Jadi syahid itu spesial. Kedua, sebab wajib mandi, terhentinya haid atau nifas. Ini juga kemarin sudah jelaskan kurang lebih. Kalau haid sudah berhenti maka wajib mandi, kalau nifas sudah berhenti maka wajib mandi. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, da'is salata qadral ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa salli. Tinggalkanlah salat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan salatlah. Nah, mandilah setelah haid selesai dan salatlah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, ini yang penting. Wajib mandi apabila masuknya kelamin pria ke dalam kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani. Awalnya, walau terjadi senggama sempurna, bercampur sempurna laki perempuan, suami istri ya maksudnya, tetapi tidak keluar atau belum sempat keluar mani, maka hukumnya tidak wajib mandi awalnya begitu. Berhubungan suami istri, kemudian azan subuh, mau puasa, waduh, akhirnya nggak jadi. Ini kan contoh aja biar jelas. Akhirnya tidak keluar. Kalau keluar azan batal itu puasa, hari itu nggak bisa puasa. Udah azan nggak jadi, alhamdulillah nggak keluar. Tapi sudah tersempurna. Nah, kalau sudah sempurna pertemuan dua kelamin itu, sudah terjadi sempurna ya, walaupun tidak keluar, maka hukumnya wajib mandi. Dulu tidak, terus berubah hukumnya. Kita lihat yang tidak, kita lihat hadis yang awalnya tidak wajib. Lihat artinya, Rasulullah pernah memanggil salah satu pemuda Ansor. Pemuda Ansor maksudnya sahabat Nabi, bukan Ansor yang sekarang. Pemuda itu pun datang dan rambutnya basah. Jadi ada pemuda dari golongan Madinah Ansor dipanggil Nabi, pas datang basah rambutnya. Rasulullah berkata, kata Rasulullah, sepertinya aku membuatmu terburu-buru, sepertinya aku membuatmu terburu-buru. Sahabat itu langsung faham. Kata sahabat,
Iya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berkata, jika engkau diburu-buru, maksudnya diburu-buru sehingga belum mengeluarkan mani, maka tidak perlu mandi, cukup berwudu. Paham nggak ceritanya? Kurang paham ya? Paham? Begini, langsung paham aja kalau ini ya. Harus detail ya, biar nggak salah paham ya. Jadi ada sahabat dipanggil Nabi itu nggak pernah lama, bahkan dalam keadaan nikmat pun ditunda, begitulah. Belum, udah berhubungan tapi belum finish gitu istilahnya, tapi dipanggil nih sama Nabi, tapi sudah berhubungan, sudah masuk. Subhanallah, sahabat mendahulukan panggilan Nabi daripada nikmatnya. Cepet-cepet langsung mandi, padahal belum keluar. Sampai di hadapan Nabi, rambutnya basah. Nabi langsung paham, sepertinya engkau terburu-buru sebab panggilanku. Kata sahabat, ya benar Rasul, benar, saya tadi buru-buru. Tapi maksudnya buru-buru itu Nabi faham, dia juga faham, sahabat ini, yakni buru-buru maksudnya belum selesai ditinggalin gitu ya. Kemudian kata Nabi nih, jika engkau terburu-buru, maksudnya belum selesai kamu harus pergi ya, maka walaupun udah masuk gitu ya, udah masuk, maka tidak perlu mandi, cukup berwudu. Itu hukum yang dulu. Gimana? Tidak perlu mandi, cukup wudu karena belum keluar. Itu hukum yang dulu, ini jangan salah nih ya. Ini hukum yang dulu. Nah, namun hukum ini dihapus dengan hukum baru, yaitu wajib mandi jika sudah bercampur walau tidak mengeluarkan mani. Nah, ini yang benar, yang ini, yang hukum baru ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, idzal taqa al khitanan, apabila bertemu dua khitan, bahasa Nabi khitan, dua khitan. Apabila dua kemaluan, dua khitan bertemu, wa ghabat al hasyafatu, ghabat ghiyab, gaib, tidak kelihatan, menghilang. Yang hilang yang mana? Kepalanya laki-lakinya hilang, ketutup, masuk, enggak sampai semua, palanya aja. Ini hadis nih, ini gak usah, ini Ustaz Rahmat nih ngomonginnya, ini emang begitu. Nggak usah di videoin harusnya nih. Hadisnya begini. Ya fikih itu begitu. Kemudian kepalanya nggak kelihatan, walaupun belum seluruhnya. Itu sepertiga ya, sepertiga. Masuk sepertiga, maka wajiblah bagi keduanya mandi. Ya, baru mau mulai masuk, tadi azan subuh atau ada ketok-ketok, tok-tok-tok, aduh, ada bel, aduh, begitu dah. Jadi akhirnya nggak jadi, masuknya baru sedikit. Nah, kata Nabi, wajib bagi keduanya mandi, baik keluar atau tidak, walaupun baru masuk sedikit itu. Nah, hadis ini menjadi hukum zina. Nah, kan, barang siapa laki-laki dan perempuan di luar nikah, masuk kepalanya doang, ketahuan sama temennya, woi ngapain ente, dia zina.
Kata dia, belum apa-apa, udah masuk, palanya doang, zina. Zina itu hukumnya. Ini hadisnya. Bisa difahami? Ya, maaf ya, bahasanya agak aneh, maaf ini. Keempat, harus cepet lah, jangan lama-lama. Udah selesai. Sekarang keempat, sebab wajib mandi. Sebabnya adalah, yang keempat sebabnya keluarnya mani, baik di waktu tidur maupun bangun. Jadi kalau keluar mani wajib mandi. Kalau yang tadi sebab masuk saja. Kalau ini sebab keluar. Jadi masuk saja tidak keluar, mandi. Keluar saja tidak masuk, mandi juga. Oke? Ini keluar. Dari Abi Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, al-ma'u minal ma'. Air biasa, air mandi maksudnya. Air mandi itu disebabkan oleh air mani, yakni air disebabkan oleh air. Itu bahasa kiasan semua. Kata Nabi, air disebabkan air, yakni mandi disebabkan air mani yang keluar. Baik, sekarang catatan penting mengenai proses keluarnya air mani maksudnya. 1A, jika yang keluar hanya madhi itu muqaddimah. Madhi itu muqaddimah, yang keluar yang tidak ada tekanan, tidak ada booster, ya, tanpa booster. Yang keluar tanpa tekanan itu namanya madhi. Baik, maka tidak wajib mandi. Atau gini, atau merasakan hendak keluar di waktu syahwat tapi ditahan hingga tidak jadi keluar, ya, tidak jadi keluar, maka tidak wajib mandi. Tapi ini catatannya posisinya tidak masuk, ya, ini posisi ini, iya, posisinya tidak masuk ini, berhubungan dengan istri, muqaddimah, keluar madhi, kemudian muncul syahwat, mau keluar, tahan. Setelah itu, setelah tahan, ya tadi ada ngetok pintu, akhirnya nggak jadi, belum masuk, belum keluar ini maksudnya. Bagaimana hukumnya? Tidak wajib mandi. Ini yang belum nikah, kasihan ini. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Ali radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, aku adalah lelaki yang mudah sekali keluar mazi. Jadi memang ada laki-laki yang mudah keluar mazi, dikit-dikit keluar. Ya, keluar bisa dengan mata, ya kan, memandang, bisa dengan sentuhan kulit. Kayaknya itu aja ya, 2 ya, nggak ada lagi kan, dari mata, sentuhan kulit. 2 itu unsur yang pemicunya. Nah, Ali radhiyallahu anhu ini jujur. Nih, Ali jujur, subhanallah ya, para sahabat, jujur beliau di sini mengatakan, saya gampang keluar madhi. Jadi dikit-dikit saya sama istrinya, sama istrinya Fatimah, kayaknya cantik Fatimah nih. Jadi Ali dikit-dikit radhiyallahu anhu. Nah, tentu ini beliau keluar mazinya karena Fatimah, siapa lagi? Kan dulu muslimat pakai apa? Cadar kayak burung gagak. Jadi sebab keluarnya ya Fatimah, siapa lagi? Kalau di penjelasan hadisnya begitu, yakni dengan istri beliau sedikit bercumbu keluar mazi, basah, sedikit bercumbu keluar mazi. Apa? Harus pakai mic gitu. Baik, jadi begitu Ali terhadap Fatimah, saking cintanya mungkin, atau saking
Masya Allahnya Fatimah. Fatimah itu katanya dalam riwayat paling mirip Khadijah, paling mirip Khadijah, paling mirip Nabi. Berarti sepertinya paling cantik. Ya, kan Khadijah kita tahu, Khadijah itu wanita janda, kaya, cantik kan gitu. Ya, umur 40 tapi tampangnya tiga lima, tampangnya 30 misalnya, tampang 25 itu. Ya begitu. Itu Khadijah. Jadi Fatimah itu Masya Allah memang perpaduan paling mirip, bapaknya paling mirip ibunya. Dua-duanya wajahnya ada di Fatimah radhiyallahu anha. Hah? Iya. Tapi ya ntar lah itu. Siapa tahu lewat hadis ya. Tapi memang kalau dipikir ya, Masya Allah, Islam, Allahu Akbar, Islam sempurna sekali agama kita ini. Ya, subhanallah. Kata Ali, aku pun selalu mandi ketika keluar mazi. Jadi beliau tidak tahu, disangka beliau mazi juga sebab keluar. Kan dulu kan hukum itu kan baru turun ya, wajar kalau sahabat tidak tahu. Apalagi ini urusannya urusan malu kan. Iya, tapi akhirnya Ali memberanikan diri bertanya. Awalnya mungkin beliau, ini kan mertuanya. Nabi siapanya? Iya, satu sisi mertua, satu sisi juga Rasul. Iya, mertuanya ini radhiyallahu anhu. Kemudian kata Ali, kadang di musim dingin pun saya mandi. Kalau di musim dingin saya mandi. Saking mandi dingin gitu ya, tulang punggung saya terasa sakit. Nabi menjawab, jangan lakukan itu lagi. Jika hanya mazi, cukup engkau bersihkan kemaluanmu dan wuduklah seperti biasa. Adapun jika air itu memuncrat, itu bahasanya, bahasa Arabnya apa, bahasa lainnya, ada tekanan, baru mandi. Itu tadi yang membedakan mazi dengan mani adalah tekanan. Saya tadi cari bahasa lain kata muncrat, nggak ketemu. Terpancar ada, ya, terpancar, tapi kan nggak masuk terpancar. Jadi ya itu tekanan lah tadi, ada boosternya. Jadi ya udah itu. Jadi patokannya kalau mandi nggak mandi itu. Ya, kalau ada tekanan itu baru mandi. Kalau tidak berarti mazi. Dah. Itu yang pertama. Ini keadaan yang di sini nih, yang semua ini nih keadaan tidak masuk ya. Sekali lagi, keadaan tidak bertemu dua khitan. Keadaan tidak bertemu dua khitan. B, sekarang yang B. Bermimpi malamnya atau siangnya. Mimpinya di mana aja? Lagi tidur di kereta, mimpi. Boleh aja. Namanya mimpi. Tidur di pesawat, mimpi. Tidur di masjid, mimpi. Enggak apa-apa. Karena mimpi itu di luar kuasa manusia. Mimpi, kemudian bangun tidur melihat mani, maka hukumnya wajib mandi. Kalau itu jelas ya. Sudah mimpi, paginya melihat, oh iya, berarti mandi. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya langsung, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Nah, ini kita ikutin kata-kata Ummu Sulaim. Nih, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Ini yang dibicarakan kebenaran. Jadi nggak apa-apa. Kata Ummu Sulaim, ini yang nanya perempuan. Nabi itu biasanya kalau urusan perempuan seringnya Nabi minta yang jawab Aisyah. Aisyah tolong jawab. Atau sahabat sahabat perempuan nanyanya kepada Aisyah. Sering itu. Lewat Aisyah nanti Nabi jawab. Lewat Aisyah nanti Nabi jawab. Tapi Ummu Sulaim memberanikan diri. Kata Ummu Sulaim, Allah tidak malu terhadap
kebenaran. Saya mau nanya nih, saya nggak malu. Kata Ummu Sulaim, apakah wajib mandi bagi perempuan apabila mimpi? Nah, itu pertanyaannya. Apakah wajib mandi bagi perempuan apabila mimpi? Nabi menjawab, ya, bila ia melihat air. Nah, bila perempuan itu atau laki itu, seseorang yang mimpi itu lihat ada bekasnya, nah, wajib mandi. Itu hadisnya. Sekarang keadaan yang C, bangun tidur, dia ngelihat ada mani, tetapi dia tidak ingat, saking pulesnya, saking capeknya. Ini mimpi, semalam kayak nggak mimpi. Nah itu tuh kadang ada keluar basah, tapi kayaknya nggak mimpi. Ya, pernah nggak kayak gitu? Waduh. Jadi barang siapa yang menemukan basah pagi-paginya, bukan air kencing, tuh. Kalau nggak salah, katanya, saya juga kurang tahu, katanya kecapean bisa menyebabkan keluar, katanya. Betul ya? Saking capeknya gitu. Saya juga pernah nih, tiba-tiba keluar, bukan keluar, nggak tahu, pokoknya paginya basah aja. Ya, katanya sih kalau kecapean banget. Ya. Tapi perlu ditanya lagi deh sama dokter itu kenapa keluar. Nah, pagi-paginya basah. Kan beda tuh baunya mani sama air kencing, kan beda. Ya. Pas dicium nih mani terus kan lengket. Ya, lengket ya. Nah, maka wajib mandi itu. Jangan mikirin dicari dari mimpinya, di review, diulang lagi, dicari gitu, dicari ada nggak usah. Kalau ada pagi ada air, langsung aja mandi, dah gitu aja. Sudah tuh ya, sudah. Oke. Yang D, dia mimpi tapi nggak nemu mani. Nah enak nih. Jadi dia mimpinya sempurna, tapi pagi-pagi kok nggak ada ini, gitu ya. Nah ini nggak tahu nih, saya belum pernah ini. Jadi mimpi, ya, tapi kok nggak ada paginya, maka tidak wajib mandi. Nah patokannya kalau nggak ada, nggak usah mandi. Itu aja patokannya, dilihat ada atau tidak. Ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang mimpi senggama, tetapi tidak menemukan basah pada celananya. Nabi menjawab, tidak wajib mandi. Nah, jadi mimpi ini nikmat buat bujangan sama duda. Memang begitu, nikmatnya dikasih dari mimpi. Tunggu mimpi berarti. Setelah salat. Nah ini keadaan yang setelah salat melihat mani pada celana. Udah salat nih, bangun tidur langsung salat, misalnya nggak sempat ya langsung wudu langsung salat. Udah selesai salam, loh kok di celana saya ada bekas mani gitu ya. Tapi dia tidak tahu kapan keluarnya, nggak merasa mimpi, nggak merasa apa, maka dia wajib mandi dan mengulangi sholatnya dari waktu tidur yang terakhir. Kalau subuh berarti dia ngulangin sholat subuh. Kalau dia zuhur, tidurnya tadi dia nemunya zuhur, celananya dipakai dari malam, udah sholat subuh, pas sholat zuhur, udah sholat zuhur jam 1 nemuin tuh, lah kok ini celananya ada bekas mani, berarti dia ngulang 2 sholat subuh zuhur. Karena dia nggak tidur tuh, dia nggak tidur dari jam 6 sampai jam 12 nggak tidur, berarti kemungkinan ini di tidur yang
Yang subuh begitu. Dihitung tidur yang terakhir kapan? Berarti dia ngulang sholat subuh, ngulang sholat zuhur. Ada hadisnya. Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam sholat subuh. Sholat subuh lagi nih. Tadi juga Nabi tuh yang tadi sholat subuh, yang tadi udah di mimbar izin subuh juga. Maka udah bener ini kamar mandi sini udah bener. Takut-takut ada imam perlu kamar mandi udah bener. Betul itu. Perlu sekali kamar mandi di depan itu, perlu sekali. Takutnya angin, buang angin kan? Mau buang air kecil. Buat imam bagus sekali. Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam salat subuh. Beliau salat, setelah salat beliau pergi ke Juruf, yakni pergi agak jauh lah dari masjid, pergi mau biasa, mau melihat kondisi kaum muslimin. Ini beliau lagi jadi khalifah. Kalau ada kisah Abu Bakar mengimami, Utsman mengimami, Umar mengimami, itu kemungkinan besar 99% saat jadi khalifah. Nah, ini saat jadi khalifah, pemimpin. Setelah sholat beliau pergi ke daerah Juruf untuk mengecek sahabat yang lain, keadaan umatnya, rakyatnya. Kemudian tiba-tiba ia melihat di celananya ada bekas mimpi, yakni mani. Jadi gini, di dalam riwayat atau hadis lain disebutkan subuh itu kan gelap ya, kan mereka nggak pakai lampu. Masjidnya Nabi itu tidak pakai atap Pak dulu. Masjid Nabi itu kosong atasnya, kecuali mana mihrab. Mihrab ini sampai soft depan nih, soft 1 ada itunya, kanopinya ada, tapi belakangnya nggak ada kanopi. Semuanya langsung lampunya tuh bulan. Masjid Nabi gitu dulu, yang dulu ya, lampunya tuh bulan ya begitu. Pernah lihat Masjid Kuba kan ya kan, depannya cuman Kuba kan depannya banyak tuh berapa soft ya, baru di belakangnya ada bolong kayak Istiqlal ya, cuman Istiqlal banyak yang tertutup. Kalau dulu nggak tertutup, paling sampai sini aja nih, dari soft kedua ke sana nggak ada atasnya, jadi nggak ada lampu. Jadi Umar bin Khattab masuk ke mihrab, nggak lihat celana, nggak lihat apa-apa, sholat aja. Kan habis subuh kan masih gelap ya. Kalau ini kan ada lampu, ini nggak ada lampu. Nah, Umar keliling ya sampai terbit matahari, udah mulai syuruk. Umar melihat loh, ini ada bekas mani. Kemudian beliau berkata begini, sejak sering makan berlemak, kata beliau, sejak sering makan berlemak, urat-urat semakin mudah mengeluarkan mani. Nah, maksudnya ini bahasa kiasan. Begini, dulu beliau itu, ini maksud hadis ini, maksud kata-kata ini, dulu saya itu mengeluarkan mani selalu sama istri, jarang mimpi. Memang gitu normal ya, kalau orang keluar lewat istri jarang mimpi. Sebaliknya kalau nggak dikeluarin ya ntar mimpi, dikasih oleh Allah dari mimpi. Nah dulu beliau itu selalunya dengan istrinya sebelum jadi khalifah. Pas jadi khalifah keluarnya mimpi terus. Saking sibuknya, capek sampai rumah tidur. Itu maksudnya. Jadi sejak jadi khalifah gimana? Iya, istrinya jarang kesentuh. Mimpi. Akhirnya dari mimpi, subhanallah. Itu pengakuan beliau. Beliau pun mandi dan mencuci maninya itu dan celananya, dan mengulangi sholatnya. Jamaahnya ngulangi sholat atau enggak? Tadi kan beliau ngimam. Jamaahnya tidak. Jamaahnya sah
beliaunya saja yang sholat sendiri. Ini kejadian pada satu Umar, satu lagi kejadian kepada Utsman, mirip kisahnya. Utsman sama juga, khalifah-khalifah Islam itu pada sibuk akhirnya mimpi. Kalau kita subhanallah, masya Allah ya. Ya baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nggak ada yang tanya ya? Ada yang tanya enggak? Ada yang mau cerita seperti Ali juga boleh. Malu ya. Baik, selesai sampai sini. Ini jangan dibuang ini bagus, bisa diingat-ingat. Waduh, bujang nggak boleh tanya ini. Mandi wajib. Di sungai. Nah. Itu bagaimana hukumnya ketika kita menyemplung dulu baru wudhu baru basahin? Kalau dalam mazhab Hanafi ya, Hanafi itu paling gampang. Dalam mazhab lain tapi, kalau antum udah niat Bismillah, mandi wajib, langsung itu sah itu. Karena memang mandi wajib itu tadi apa? Sama, wudu mandi wajib tuh tugasnya cuman basahkan, ngaliran air. Iya, betul. Tapi kan biasanya nyemplung dulu. Kalau antum niat mandi wajib, secara fikihnya tuh sah-sah aja. Karena yang wajib tuh apa? Ngalirkan, itu doang yang wajib. Sisanya tuh nggak wajib. Bisa dipahami ya? Semudah itu. Oke, jadi jangan lama-lama. Ya, baik. Demikian tentang mandi wajib. Nanti ada lagi pembahasannya insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.